Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Fahriza Alfian Rifaldi, NIM 1911021 dari kelas IFB 2J. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat guna menyelesaikan tugas mata kuliah komunikasi publik. Topik yang saya angkat di dalam materi saya adalah 5 tahapan dalam kesedihan yang dibawakan oleh ahli yang bernama Elizabeth Kubler-Ross dalam bukunya yang berjudul On the Death and Dying pada tahun 1969. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke video intinya. 5 tahapan dalam kesedihan yang dibawakan oleh Elizabeth Kubler-Ross pada tahun 1969 terdiri dari denial, anger, regaining, depression, dan yang terakhir acceptance. Sebelum masuk ke penjelasannya, sedikit pembahasan tentang kesedihan terlebih dahulu. Apa itu sedih? Menurut KBBI, sedih merupakan perasaan yang sangat pilu dalam hati yang menimbulkan rasa susah. Menghadapi kesedihan, kehilangan, dan juga duka merupakan hal yang tidak mudah. Kesedihan bahkan baru bisa hilang setelah melewati proses-proses yang panjang, bahkan selama bertahun-tahun. Setiap orang dapat mengalami tahapan kesedihan dalam bentuk dan jangka waktu yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya, mereka memiliki atau mengalami fase yang sama, membawa seseorang ke fase yang awalnya emosi secara meluap-luap, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam fase penerimaan. Menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, yaitu sebuah kesedihan yang telah dihadapinya, mungkin yang pernah terjadi selama bertahun-tahun yang lalu. Lantas, apa saja tahap-tahap tersebut dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita setelah mempelajari tahapan yang dibawakan oleh Elizabeth Kubler-Ross ini? Langsung saja ke penjelasan berikutnya. Sebelum masuk ke penjelasan tentang 5 tahapan kesedihan yang dibawakan oleh Elizabeth Kubler-Ross tadi, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross adalah seorang psikiater dan juga penulis yang berasal dari Amerika Swiss. Pada tahun 1969, ia mengusulkan sebuah teori yang dikenal sebagai The Five Stages of Grief atau 5 tahapan dalam mengalami kesedihan. Sebelum mengenal kelima tahapan ini, perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya Kubler-Ross mengusulkan teori ini bukan untuk menjelaskan proses ketika mengalami kehilangan orang yang tercinta. Namun, ia mengusulkan bahwasanya ketika pasien tahu dirinya mengidap penyakit yang parah. Menurut Kubler-Ross, ada 5 tahapan ketika pasien mengetahui kabar buruk tersebut. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial, yang kedua adalah marah atau anger, yang ketiga adalah menawar atau bargaining, yang keempat adalah depresi atau depression, dan yang terakhir adalah penerimaan atau acceptance. Tahapan yang sama ternyata juga terjadi pada keluarga atau orang terdekat pasien ketika mengetahui kabar buruk tersebut atau bahkan mengetahui seorang pasien meninggal dunia. Akhirnya, dari situ teori ini juga digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang bisa mengalami kesedihan selama bertahun-tahun ketika ia kehilangan orang terkasihnya. Namun faktanya, mengalami kesedihan tidak sesederhana itu. Mengutip dari Hillgrave, kelima tahapan tersebut sangatlah subjektif dan tidak bisa diterapkan pada semua orang. Namun, dengan kita memahami kelima tahapan tersebut, bisa membantu kita suatu saat ketika kita mengalami kesedihan dan masa-masa sulit. Baik, langsung saja ke penjelasan mengenai 5 tahapan kesedihan. Walaupun tidak sepenuhnya teruji secara ilmiah, teori yang disampaikan oleh Kubler-Ross ini setidaknya mampu membantu kita dalam mengalami atau menghadapi fase-fase kesedihan. Mengingat pribadi manusia yang sangat unik, ketika menghadapi kesedihan, fase-fase yang disebutkan tadi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi secara acak, atau bisa dibilang tidak terjadi secara urutan. Namun apabila ditanya secara urut, apa saja sih 5 tahapan tersebut? Berikut penjelasan kelima tahapan tersebut. Yang pertama adalah penyangkalan atau denial. Tahap ini adalah
fase di mana setiap orang menyangkal atau menolak kesedihan. Setiap individu menyangkal tidak mengalami hal buruk. Setiap individu berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi dengan dirinya. Sehingga di fase yang ini, setiap individu menolak kesedihan. Sebagai contoh, ayah Budi meninggal dunia. Namun faktanya, Budi menolak hal tersebut dan menganggap bahwasanya ayahnya masih hidup. Yang kedua adalah marah atau anger. Pada tahap ini, setiap orang memasuki puncak kemarahannya. Setelah awalnya mereka menyangkal dan menolak kesedihan tersebut, akhirnya mereka meluap-luapkan emosinya. Pada fase ini, biasanya individu cenderung menyalahkan orang lain atau objek sekitar. Seperti contoh, Budi menyalahkan ibunya karena tidak merawat ayahnya dengan baik dan benar, sampai akhirnya si ayah meninggal dunia. Yang ketiga adalah menawar atau bargaining. Setiap individu pada fase ini melakukan penawaran terhadap kesedihan yang dialaminya. Setiap individu berandai-andai seharusnya hal yang dilakukan sebelum hal buruk itu terjadi, atau hal yang akan ia lakukan apabila hal buruk itu berhenti. Sebagai contoh, Budi berkata, andai saja ibu dapat merawat ayah dengan baik, pasti hal buruk ini tidak akan terjadi. Atau, apabila ayah hidup kembali, aku akan berbuat sebaik mungkin kepadanya. Yang keempat, depresi atau depression. Depresi dalam hal ini bukanlah mengartikan sebagai gangguan mental, melainkan individu sudah kembali melihat realita yang terjadi. Individu sangat merasa dirugikan terhadap hal buruk yang terjadi padanya. Sebagai contoh, Budi mulai merasakan kesedihan dan selalu merenungi musibah yang telah menimpa dirinya. Yang kelima atau yang terakhir adalah penerimaan atau acceptance. Di dalam fase ini, setiap individu yang telah mengalami 4 fase sebelumnya mencoba menerima atau bahkan sudah menerima semua hal yang terjadi ketika ia mengalami musibah. Mereka mulai belajar terhadap musibah yang telah terjadi padanya. Mereka mulai meratapi atau menerima kesedihan yang dialaminya dan mencoba untuk menjadi lebih baik ke depannya. Sebagai contoh, Budi menyadari ayahnya telah meninggal dan Budi kembali bekerja secara optimal demi kehidupan yang lebih baik. Itulah penjelasan saya mengenai 5 tahapan kesedihan yang dibawakan oleh Elizabeth Kubler-Ross. Apakah kalian sudah paham atau cukup mengerti terhadap apa yang saya jelaskan mengenai 5 tahapan kesedihan tadi? Oh ya, perlu kita ketahui bahwasanya teori ini tidak bisa diterapkan pada semua orang. Teori ini cukup sederhana untuk menghadapi manusia-manusia atau orang-orang di dunia ini yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Namun, dengan kita mempelajarinya, akan sedikit cukup membantu kita ketika kita mengalami kesedihan atas musibah yang kita hadapi. Hadapi setiap tahapan secara perlahan dan beristirahatlah yang cukup ketika diri kita merasa lelah. Pada akhirnya, kita akan menjadi pribadi yang tangguh setelah menghadapi masalah-masalah yang rumit tersebut. Mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga para pendengar atau yang melihat video ini dapat mengerti apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.